Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 175 sampai 176, atau episode 201 sampai 202, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Ketika Luo Feng kembali ke kamarnya, dia masih terganggu, butuh beberapa saat baginya untuk tenang. Savage Rongjun itu, bagaimana dia tahu begitu banyak? Luo Feng berpikir, dia sebenarnya tahu sedikit tentang 4 area rahasia dari perusahaan semesta virtual, sepertinya latar belakangnya tidak sesederhana itu, 2 dari alam semesta Ganwu yang berhasil mencapai 1000 teratas, Luo Feng dan Rongjun berasal dari ladang bintang mereka sendiri. Sementara mereka sepertinya tidak memiliki latar belakang sama sekali. Sebenarnya, Luo Feng mewarisi ajaran planet Yunmo dan juga binatang bertanduk emas. Dan Savage Rongjun, identitas dan latar belakang aslinya, juga jelas tidak sesederhana itu. Xin kemudian berpindah ke bumi, di halaman kota Westlake Yangzhou, di dalam kastil. Duduk di ruang teh, menuangkan segelas teh dan menyesapnya, kesadarannya berkomunikasi dengan Babata. Babata, ada apa dengan 4 area rahasia dari perusahaan semesta virtual? Luo Feng memberitahu Babata semua yang baru saja dia dengar dari Rongjun, memberitahunya aturan untuk duel juga tentang apa yang terjadi di alun-alun. Kelompok idiot itu, mereka benar-benar berani meragukan sistem perusahaan jagat maya. Ya Tuhan, otak mereka harus dibanjiri air, sistem alam semesta virtual adalah keberadaan transendental yang dapat meniru hukum asal. Seru Babata. Mendengar itu Luo Feng menyadarinya. Babata jelas berdiri di sisi sistem alam semesta virtual. Savage Rongjun itu mengatakan hal yang benar. Para anggota area rahasia primal memiliki posisi yang sangat tinggi. Babata berkata, kepada perusahaan alam semesta virtual, untuk dapat memasuki area rahasia primal, ini adalah para jenius yang sangat langka di seluruh alam semesta, maka mereka bersedia untuk menghabiskan jumlah besar harta dan kekayaan untuk memelihara mereka. Berapa? Apakah itu sama dengan kekayaan guruku? Tanya Luo Feng. Luo Feng, kamu harus mengerti satu hal. Babata berkata dengan serius, gurumu memang sangat kuat, bahkan kerajaan Gunung Naga Hitam harus menundukkan kepalanya di depannya. Namun, gurumu, dibandingkan dengan negara semesta Ganwu, adalah level yang sama sekali berbeda. Luo Feng mengangguk. Pemimpin negara alam semesta Ganwu, itu adalah makhluk kuno yang telah hidup selama triliunan tahun, menciptakan dan membuka seluruh negara alam semesta. Pemimpin negara alam semesta Ganwu, harus menunjukkan rasa hormat kepada perusahaan alam semesta virtual. Ucap Babata berkata, 1008 negara alam semesta, siapa yang berani menyinggung negara alam semesta virtual? Itulah kekuatan besar yang sesungguhnya. Keberadaan yang sangat kuat, memelihara jenius di area rahasia utama, mereka memiliki rencana yang sangat ketat, jumlah yang sangat kecil dan menyedihkan, kekayaan yang mereka habiskan, apakah kamu pikir kekayaan guru kamu dapat dibandingkan dengan itu? Luo Feng diam. Visi kamu harus lebih luas. Lihatlah lebih jauh, jangan membatasi diri kamu pada kerajaan Gunung Naga Hitam, atau negara-negara semesta, tetapi lihatlah ke seluruh alam semesta. Sebenarnya aku sudah tahu, sejak hari kamu memiliki binatang bertanduk emas berhasil, jalanmu akan lebih jauh dan lebih terang dari jalan gurumu. Babata berkata, tentu saja, dari apa yang aku ketahui memasuki rahasia primal area bukan akhir dari itu, tetapi datang dengan banyak kompetisi. Yang lemah akan ditendang keluar, dan mereka yang berada di area rahasia awal absolute, jenius absolut di dalam mungkin naik ke area rahasia primal. Karenanya, untuk menikmati sumber daya paling banyak, kamu harus terus bekerja keras. Karena di masa depan, akan ada sejumlah besar jenius absolut yang mengincar posisi kamu, saat kamu bersantai, orang lain mungkin akan menyusul. Luo Feng bisa merasakan darah panas mengalir melalui nadinya. Antisipasi. Iya, itu adalah kehidupan yang diinginkannya, kebangkitan yang kuat sementara yang lemah jatuh, sesederhana itu. Babata, aku tidak mengerti dengan baik sekarang, anggota daerah primal, hanya tingkat bintang,
mereka bisa mendapatkan penjaga, dan pemimpin penjaga itu adalah yang abadi, ucap Luo Feng berkata, tidak peduli bagaimana itu terjadi, itu abadi, abadi besar. Ya, abadi itu bagus, kata Babata. Namun anggota area primal juga makhluk yang hebat itu sendiri. Luo Feng, aku akan menjelaskannya kepadamu dengan cara ini, Babata berkata. Apa yang menentukan tingkat posisi, bukan hanya kekuatan saja, itu tergantung pada banyak faktor. Seperti divisi bisnis perusahaan jagat maya, beberapa jenius bisnis atau investor, kekuatan mereka mungkin sangat rendah, namun mereka masih menikmati posisi yang sangat tinggi, seperti jenius investor di jagat bank pertama, VT, ia berinvestasi dengan luar biasa sejumlah kekayaan, meskipun kekuatannya mungkin lemah, tetapi ia masih memiliki keinginan untuk merawat dan melindunginya. Mendengar itu Luo Feng terkejut. Logika yang sama seperti Dewa Kematian Bolan, kan, dia sangat lemah sekarang. Tapi kamu harus mengerti, dia jenius mutlak, puncak umat manusia dalam 1 triliun tahun. Satu hanya muncul setiap triliun tahun atau lebih. Dan 1 triliun tahun sama dengan masa hidup penguasa sektor, 1008 negara semesta, setiap negara alam semesta memiliki lebih dari 1 juta penguasa sektor. Kamu menghitung, berapa banyak raja sektor diproduksi oleh seluruh umat manusia selama 1 triliun tahun. Luo Feng menahan napas. Dewa Kematian Bolan itu, dalam hal nilai, posisi, hanya bisa dibayangkan. Semua orang yang memasuki area rahasia primal adalah, semua elit terpenting dari perusahaan semesta virtual. Itu akar mereka. Babata berseru, pemahaman hukum asal, paling mudah selama tahap penguasa sektor. Dan selama tahap tingkat bintang yang sulit, Dewa Kematian Bolan sudah memiliki tingkat pemahaman tentang hukum ruang angkasa. Pikirkan tentang hal itu, seberapa tinggi pencapaiannya di masa depan. Tidak diragukan lagi, selama dia tidak mati, dalam hukum antariksa itu sendiri, dia pasti akan melebihi gurumu. Selama dia menjadi abadi, dia akan menjadi puncak bahkan di antara yang lain, hampir tak terkalahkan. Ucap Babata berseru, dan hukum asal angkasa, sebagai salah satu dari 2 hukum asal yang paling sulit, jika ia bisa menjadi abadi, itu akan menakutkan. Kamu harus ingat, bahkan di antara para bawahan, perbedaannya sangat besar, karena itu penguasa sektor waktu memiliki ambisi seperti itu. Namun dia tidak berhasil, jika dia melakukannya, dan menjadi abadi. Kekuatannya akan dekat dengan gurumu. Tentu saja, inti perusahaan jagat maya dipisahkan menjadi 4 area rahasia. Dari tinggi ke rendah, primal, awal absolut, surga dan tanah, fase awal. Banyak yang abdi berada di area rahasia absolute awal, jangan menggigit lebih dari apa yang bisa kamu kunyah, jika kamu dapat memasuki area rahasia absolute awal, yang akan dianggap sudah sukses. Terlebih lagi, tugas terpenting kamu saat ini adalah, menyelesaikan lawan pertama kamu yaitu Wu Tewei Sike. Luo Feng mengangkat cangkir tehnya dan meminum semuanya. Wu Tewei Sike, itu lawannya besok. Tepat pada fajar hari kedua. Di dalam plaza, saat 1000 jenius telah berkumpul. Luo Feng campur aduk di kerumunan, melihat pemuda bermata 3 yang tinggi di kejauhan. 3 mata itu suram, jelas pukulan yang dideritanya kemarin sangat besar. Di tengah udara jauh, pria berskala ungu lapis baja hijau itu mengangguk, lalu berbalik untuk melihat 1000 pemuda itu, dan kemudian berkata, hari ini adalah hari yang baik, dalam 1 hari kita akan memilih 100 teratas, 10 besar, juga peringkat 1 dan peringkat 2 dari 1000 orang di antara kalian. Apakah kamu semua siap? Maka pertempuran akan dimulai sekarang. Pria berskala ungu lapis baja hijau mengamati kerumunan. Dengan lambaian tangannya, 100 arena besar muncul di atas plaza. Di sisi setiap arena, jaring hitam menutupi dan mengelilingi mereka. Bersamaan dengan itu, Rong Jun, Jia Laisi dan lain-lain juga 200 pemuda lainnya diangkut ke dalam arena. Setiap arena memiliki 2 orang. Segera yang abadi, bersama dengan para peserta yang tidak memenuhi syarat, semua berbalik untuk menonton pertarungan kematian Dewa Bolan. Di salah satu arena, adalah Luo Feng dan Wu Tewei Sike. Arena putih perak, memiliki luas 10 km persegi, jaring hitam menutupi seluruh arena. Orang gila Luo Feng, dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam negara Ganwu semesta alam, peringkat di ruang pelatihan 3, menampilkan kegilaan dengan sangat tenang, maka namanya. Seorang pemuda kurus dengan bibir yang benar-benar hitam menatap Luo Feng yang jauh dengan dingin, berteriak, pangkatku di ruang pelatihan adalah 113,
Aku akan memberitahumu, bahwa ruang pelatihan tidak berarti untuk apapun. Potong omong kosong. Membawa tongkat panjang emas gelap di punggungnya, Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, dan melayang di udara yang jauh berteriak kembali. Baiklah. Pemuda kurus itu tersenyum, aku akan menenangkanmu dan aku akan bisa memasuki area rahasia surga dan tanah. Lalu aku akan menyelesaikan yang lain, dan aku akan memasuki area awal absolute. Embusan angin bertiup, pemuda kurus menjadi embusan angin dan menuju ke arah Luo Feng, tampaknya lambat tetapi sebenarnya sangat cepat. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan mensurvei lawannya dari udara, detail lawannya berkelebat di benaknya. Wu Twi Sike, dijuluki Gale, menggunakan senjata energi genetik level 5 ruang kosong Shadow Blade, selama pertempuran pedangnya bergerak sangat cepat, tercampur dalam angin gila, sangat ganas dan cepat, dan sulit untuk dihadang. Pemuda kurus itu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, secara bersamaan bilah bayangan ruang kosong di tangannya menjadi badai yang kuat, bilah tak berujung berkumpul bersama untuk membentuk angin gila yang menelan segalanya. Tarian pedang angin gila ini bahkan mengelilingi Luo Feng, memungkinkannya tidak ada ruang untuk menghindar. Luo Feng berdiri di atas awan gelap dan tiba-tiba menjadi jejak misterius. Dalam tarian angin pedang yang kelihatannya luar biasa itu, dia menemukan celah untuk menyelinap, meninggalkan 9 gambar di belakangnya, dan menyebabkan ekspresi pemuda kurus berubah. Dia bahkan dapat melarikan diri dari ini. Informasi tentang 9 helai memang menakutkan. Pada saat Luo Feng menghindari serangan, batang panjang emas gelap di punggungnya menembakkan 5 sinar emas, dan membentuk 5 bilah emas di udara. Luo Feng menatap dingin pada lawannya, seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Dengan aliran energi emas yang melilitnya, 5 cahaya emas menjadi seperti 5 naga emas yang meraung ke tengah tarian angin pedang, si pemuda kurus. Pemuda kurus itu berjuang untuk menghindarinya, matanya dipenuhi dengan kengerian. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan menembakkan cahaya putih. Cahaya putih segera menembus jarak 100 meter, hampir mencapai Luo Feng, dan itu bahkan lebih cepat daripada pelangi emas. Ekspresi Luo Feng berubah, dengan cepat mengandalkan kecepatan pesawat ulang-alik awan gelap untuk menghindar dan secara bersamaan melepaskan 16 perisai. Saat cahaya putih melonjak tiba-tiba, namun Luo Feng mempertahankan ketenangan total, segera menghasilkan keputusan terbaik. Aku mengandalkan pesawat ulang-alik awan gelap untuk menghindarinya secepat mungkin, dan menggunakan matriks pedang pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi untuk pertahanan, lalu gunakan batang panjang emas gelap dari belakang untuk menghasilkan 4 bilah emas lebih banyak untuk menghalangi cahaya putih itu. Keempat pelangi emas melesat keluar dari belakang Luo Feng, hampir seperti jaring yang menyelimuti langit, membungkus cahaya putih itu. Kemudian terdengar suara bentrok, menyebabkan ekspresi pemuda kurus yang jauh menjadi sangat berubah, dan dia menghentikannya. Itu adalah senjata rahasianya, senjata yang telah lama ia latih, dengan pemahaman hukum asal angin, suatu langkah yang dipenuhi dengan hukum asal angin untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Pedang meninggalkan ini, memiliki sifat-sifat hukum asal angin, kecepatannya sangat cepat, melayang dan melengkung, kekuatannya sangat besar, itu adalah senjata rahasia terbesarnya. Selama tahap pelatihan ruang, dia tidak menggunakan senjata rahasia, dan kemudian selama duel 3 putaran, lawan-lawannya tidak cukup baginya untuk harus menggunakannya, maka itu telah dirahasiakan sampai sekarang, dia telah bersiap untuk menggunakannya pada lawan yang belum siap. Senjata rahasia, mereka memiliki kekuatan terbesar dan tidak terduga. Tanpa persiapan, mudah dipukul. Namun saat diketahui, mereka secara otomatis memiliki pertahanan untuk itu, kekuatan kartu keberuntungan akan melemah. Namun Luo Feng terlalu tenang, meskipun langkah ini tiba-tiba, ketenangan menakutkan Luo Feng tanpa ragu bertindak dalam tindakan terbaik untuk menghadapinya, tidak hanya pelangi emas memblokirnya, melepaskan matriks pedang bersama dengannya menghindar membuatnya sama sekali tidak berguna. Kemudian, Luo Feng menatap lawannya dengan dingin. 5 pelangi emas lainnya mengelilingi pemuda kurus, kecepatannya jelas tidak bisa menandingi pelangi emas, dalam sekejap, ia pun tertembus. Wu Twi Sike, gagal. Luo Feng, pemenangnya. Luo Feng turun dari udara dan melihat cahaya putih yang berhenti, itu adalah pisau kecil putih perak, siapapun yang mampu mencapai 100 besar, memang mereka tidak boleh sombong. Di dalam alam semesta, sebuah pembaca roh dapat mengendalikan senjata roh mereka dari jauh, dan pejuang juga bisa menggunakan senjata lempar, seperti lembing, kapak pendek, pisau pendek dan lain-lainnya. Menggunakan istilah bumi, ini disebut senjata rahasia. Senjata rahasia memang kuat, dan jarang terlihat.
Setelah memenangkan pertarungan pertama, Luo Feng memasuki 100 teratas. Hadiahnya naik menjadi 100 elemen campuran, dan ia memperoleh hak untuk memasuki surga perusahaan virtual, dan area rahasia tanah. Selamat kepada bajingan di arena. Pria berskala ungu lapis baja hijau berdiri di udara, mengamati 100 wanita dan pria muda di arena. Pertama, aku ingin memberi selamat kepada kamu karena memasuki 100 teratas, dapat memasuki virtual kami surga, dan wilayah rahasia bumi perusahaan semesta. Saat ini, kami akan memilih 20 besar dari kalian semua. Menurut pilihan sistem alam semesta virtual, aku akan melaporkan 20 nama. Segera 100 jenius muda yang baru saja menang mulai gugup, meskipun mereka telah menang, namun hanya 20 dari mereka yang akan mendapatkan kesempatan untuk maju ke babak berikutnya dan bertempur, memilih 10 final. Luo Feng berdiri di arena tempat dia bertarung, melihat pria berskala ungu lapis baja hijau di udara, mengerutkan alisnya, aku tidak mengungkapkan senjata rahasia terkuatku, peringkatku dalam sistem alam semesta virtual mungkin lebih rendah. Namun, sesuai dengan apa yang dikatakan dan disimpulkan oleh raksasa lapis baja bersalju itu, aku seharusnya bisa masuk peringkat 10 besar, maka, aku harus dipilih. Bolan, pria berskala ungu lapis baja hijau itu mulai melaporkan ke-20 nama itu. Gusi Luo, Ai Chen, Wu Ka, Yi Feng, Jia Laixi, Rong Jun. Ketika nama-nama dibacakan, mereka yang tidak memiliki nama mereka membaca hampir tidak bisa menekan kegugupan mereka. Mereka semua menang, namun hanya 20 yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Qian Sui, Luo Feng, Tao. 20 yang terpilih adalah nama yang baru saja aku laporkan. Pria berskala ungu lapis baja hijau itu tersenyum, akankah kalian bertiga beristirahat dan pulih dari pertempuran sebelumnya? Dalam waktu singkat, kita akan memulai pertempuran berikutnya. Mengenai siapa lawanmu, kamu akan tahu kapan pertarungan dimulai. Sekelompok pemuda duduk santai di alun-alun. Kandita, selamat karena berhasil masuk 100 besar. Bahkan tidak membicarakannya, meskipun aku berhasil mencapai 100 besar, namun aku tidak terpilih di final 20. Kandita yang tinggi dan kokoh terlihat tidak puas, meskipun mereka yang berada di atas 20 semuanya kuat, dan aku tidak punya peluang untuk menang. Namun tanpa benar-benar bergerak, aku masih merasakan ketidakpuasan. Kandita, jangan marah. Kita semua tidak bahagia juga. Aku bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mencapai 100 besar. Para pemuda yang tidak memiliki pertempuran lagi untuk bertarung mengobrol santai, semua orang mengobrol dan saling mengenal, karena mulai hari ini, banyak dari mereka akan menjadi mitra jangka panjang di alam semesta. Dan 20 final duduk di sudut diam-diam, mereka diam-diam beristirahat dan mengendalikan kondisi mental mereka. Karena suatu saat, pertempuran yang lebih penting akan segera dimulai, pertempuran berikutnya akan memilih 10 besar, 20 ini yang bisa masuk daftar nama, mungkin hanya Dewa Kematian Bolan yang memiliki jaminan 100%, 19 lainnya tidak yakin akan kemenangan mereka. Lawanku, siapa itu? Tatapan Luo Feng menyapu sekelilingnya, 2 dari 19 lainnya juga melihat ke segala arah, satu adalah Pangeran Man Kawuka dan yang lainnya adalah pria gemuk yang membawa kapak darah Tao. Pangeran Manka tersenyum pada Luo Feng dan mengayunkan tinjunya. Pria gemuk itu juga melirik Luo Feng dan menggosok telinganya. Pengaturan pertempuran ini, mereka tidak mengungkapkan, kita hanya akan tahu kapan saatnya untuk berperang. Ini mungkin juga ujian bagi kondisi mental kita. Luo Feng berhenti mengkhawatirkannya, menutup matanya, dan menurut metode kakak lelakinya yang kedua, membersihkan dirinya dan mengosongkan pikirannya, memasuki keadaan tenang, dengan sabar menunggu pertempuran dimulai. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar suara bergemuruh dan plaza pun terasa bergetar, di alun-alun yang luas, 10 arena naik secara bertahap, semua diselimuti dalam jaring hitam besar, secara bersamaan 20 orang yang beristirahat segera diangkut ke 10 arena. Di dalam arena, mengutuk, tragedi, bahwa pria kapak darah Tao, akan menghadapi Dewa Kematian Bolan. Kami sudah menebak siapa yang akan sangat sial untuk bertemu Bolan, itu sebenarnya Tao, orang miskin. Di kejauhan, 980 jenius lainnya yang menyaksikan tertawa, dan di arena itu pria gemuk tak terkendali yang memegang kapak Tao, menggendong kapak raksasa yang menakutkan, itu hampir seperti binatang buas yang menatap pemuda berjubah putih, namun siapapun bisa memperkirakan hasilnya. Dewa Kematian Bolan, itu adalah jenius mutlak yang hanya muncul sekali setelah berapa banyak kompetisi.
Perusahaan jagat raya maya bahkan secara khusus memasukkan satu slot lagi untuk area rahasia primal hanya karena dia, kemungkinan kapak darah tahu untuk bisa mengalahkan dewa kematian Bolan terlalu rendah, kecuali dia jenius menakutkan yang muncul sekali setiap triliun tahun. Gu Siluo melawan Rong Jun. Gu Siluo adalah pejuang di ruang pelatihan peringkat 2, kekuatan yang sangat sempurna, tidak ada kesalahan. Di antara 20 orang ini, mungkin hanya dia yang memiliki kemampuan untuk melawan Bolan. Rong Jun itu bertemu Gu Siluo, bisa jadi akan berakhir untuk Rong Jun. Banyak orang di seluruh arena menatap Bolan melawan Tao, namun ada banyak yang menonton pertandingan lain, penghipnotis Jia Laixi melawan Madman Luo Feng. Penghipnotis itu telah bertemu si gila. Dua orang hebat telah bertemu. Dari awal hingga akhir, hipnotis bahkan tidak bergerak, hanya menatap lawan-lawannya dan mengalahkan mereka. Siapa yang tahu apakah Madman itu dapat menahannya? Sulit dikatakan. Hipnotis adalah pembaca hipnotis roh paling menakutkan dari kompetisi ini, sampai sekarang tidak ada yang mampu menahannya, dan selain menggunakan hipnotisme, ia juga dapat menggunakan senjata roh untuk melakukan serangan jarak jauh. Ketika lawan terjebak dalam ilusi tanpa pertahanan, itu akan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Sampai sekarang, dia bahkan belum menggunakan senjata roh. Selalu hanya menggunakan hipnotisme. Hipnotismenya pasti sangat menakutkan. Jangan memandang rendah Madman, aku telah melihat rekaman pertempurannya. Begitu banyak rekaman, aku tidak pernah melihatnya gugup atau kalah. Matanya selalu dingin, seolah-olah tidak ada yang memengaruhi kondisi mentalnya. Hipnotis dianggap sebagai 10 besar, Madman juga dianggap sebagai 10 besar, dua pertemuan ini, itu akan sangat menarik. 10 arena, 10 pertempuran. Setiap pertandingan adalah pertarungan puncak, dibandingkan dengan pertarungan untuk menjadi 100 teratas sebelumnya. Pertandingan sekarang, hanya sekarang mereka benar-benar layak untuk pertarungan gelar puncak. Sin berpindah ke dalam arena. Satu di pesawat ulang-alik awan gelap, mengenakan baju besi abu-abu gelap, dan membawa tongkat panjang emas gelap, pemuda berambut hitam kurus. Yang lain berdiri di atas piringan hitam, bayangan tinggi dan kurus tertutup jubah hitam. Keduanya adalah pembaca roh, namun mereka berjalan pada dua jalur berbeda dari pembaca semangat. Satu adalah pengontrol, sementara yang lain penghipnotis. Pengendali mengarahkan senjata roh untuk menghancurkan tubuh fisik, sementara penghipnotis mengarahkan serangan mereka untuk menghancurkan jiwa lawannya secara langsung. Sangat sulit untuk membuat kemajuan sebagai penghipnotis, namun begitu itu tercapai, mereka akan sangat menakutkan. Menjadi pengontrol lebih mudah, namun untuk menjadi kuat, itu juga sulit. Madman Luo Feng. Suara penghipnotis Jia Laixi terdengar kasar, berkata dengan pelan, kamu memiliki kekuatan 10 besar, namun bertemu dengan aku, kamu hanya dapat peringkat di luar 10 besar. Kamu sangat percaya diri, ucap Luo Feng sambil tersenyum, matanya bersinar. Dua orang tersebut masih menunggu pengumuman. Di 10 arena, mereka semua menunggu. Pemenang akan masuk 10 besar, bajingan kecil, jangan ceroboh, lawanmu semuanya sangat kuat. Biarkan pertempuran dimulai. Pria berskala ungu lapis baja hijau itu berkata dari jauh, suaranya bergema di telinga semua orang. Secara bersamaan, 10 arena pertempuran pun segera meledak. Jia Laixi yang berdiri di atas cakram hitam, tatapannya dingin saat bibirnya sedikit bergerak. Energi roh tak berbentuk tanpa jejak segera berdesir ke arah Luo Feng, menyerang pikirannya, energi rohnya terlalu cepat. Saat melepaskan hipnotismenya, Jia Laixi melambaikan tangannya secara bersamaan. Cakram hitam di bawah kakinya telah menjadi cahaya hitam yang lurus memotong ke arah kepala Luo Feng. Pertama kali, dalam pertempuran arena, ini adalah pertama kalinya hipnotis Jia Laixi menggunakan hipnotisme, dan senjata rohnya dalam serangan yang bersamaan. Energi roh tak berbentuk diam-diam menyerang kesadaran Luo Feng. Kesadarannya luas dan tak ada habisnya, namun pagoda emas besar hampir mengambil seluruh ruang. Pagoda kosong ini memiliki total 2 level. Pagoda kosong dengan seluruh ukiran yang terlihat tampak seperti kristal transparan bercahaya, dengan cahaya kemasan. Itu tampak hampir sempurna, tidak rusak dan benar-benar mampu melindungi inti jiwanya di dalam diri Lu Feng. Ruang kosong pagoda, level 2. Ini adalah teknik rahasia yang diturunkan dari Master Planet Yunmo. Luo Feng telah mempelajari dan berfokus pada jejak jiwa dan pagoda ruang kosong, yang darinya jejak jiwa diciptakan oleh gurunya. Namun, semakin dalam ia mempelajari seni ini, semakin mereka menyukai serangan jiwa.
Karena spesialisasinya adalah pengendali, ia perlahan mengurangi pelatihannya tentang jejak jiwa. Begitu dia mencapai jejak dasar 10.000 jiwa roh, dan mampu menyingkat jejak perbudakannya, dan dia berhenti melangkah lebih dalam lagi. Di sisi lain, pagoda kosong sangat penting dalam rencana Luo Feng. Sebagai pengendali pembaca roh, dia mungkin lebih lemah dalam serangan jiwa. Namun, pembelaannya harus kuat, ia seharusnya tidak memiliki kelemahan yang jelas. Karenanya, dia tidak pernah berdiam diri dalam pelatihan itu. Dan pagoda kosong adalah teknik yang sangat kuat. Gurunya saat itu hanya mendapatkannya secara kebetulan juga, dan sebelum meninggal, dia hanya mencapai 6 tingkat pagoda. Jika dia telah mencapai tingkat ke-7, sesuai dengan apa yang diasumsikan gurunya, tragedi saat itu, dia tidak akan mati, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya pagoda kosong itu. Selama 5 tahun terakhir, Luo Feng tidak pernah berani santai selama pelatihan. Dengan pemahaman hukum emas dan ruang angkasa, ia mencapai level 2 pagoda. Ruang kosong pagoda, murni untuk pertahanan. Energi roh tanpa hipnotis Jialaisi menyerang kesadaran Luo Feng, langsung mengenai pagoda ruang kosong. Setelah kontak, itu tidak menyerang, tetapi menyebar seperti selaput untuk membungkus pagoda yang kosong, secara bertahap menghubunginya. Pagoda kosong, pada dasarnya terbuat dari energi roh yang tak tertandingi. Namun, itu juga tetap masih energi roh. Dan energi roh selalu dipenuhi dengan jejak kesadaran. Jiwa, sebenarnya adalah perpaduan lengkap dari energi roh yang tak terhitung jumlahnya. Dengan energi roh tak berbentuk yang melakukan kontak dengan pagoda kosong, kesadaran Luo Feng jatuh ke dalam hipnotisme yang menakutkan. Sedetik yang lalu dia masih jelas melawan Jialaisi, namun dalam sekejap kesadarannya berada di adegan yang berbeda sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Feng berdiri di atas lautan Pasifik. Melihat binatang buas besar lebih dari 100 km panjangnya yang mendatangkan malapetaka, menciptakan gelombang besar. Secara bersamaan ada 2 binatang buas absolut setinggi 10 km yang memuntahkan api ke tanah. Gedung-gedung pencakar langit dan seluruh markas berada di reruntuhan, orang-orang berteriak kesakitan, sementara banyak dari mereka melarikan diri. Saudara ketiga, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Setidaknya ini adalah binatang buas tingkat penguasa domain, kita tidak bisa menandingi mereka. Suara Dewa Guntur panik ditransmisikan dari arloji komunikatornya. Kakak ketiga, cepat lindungi bibit terakhir dan tinggalkan bumi. Cepat lari, ini adalah bibit terakhir dari bumi. Ekspresi panik Hong juga muncul pada komunikatornya. Ada yang tidak beres. Bangun, bangun. Luo Feng merasa seolah sedang bermimpi ketika masih muda. Meskipun dia secara sadar tahu bahwa dia sedang bermimpi, masih sulit untuk bangun. Meskipun dia dalam kondisi ini, saat ini yang utama adalah bahwa kesadarannya terlalu kuat. Seiring dengan pelatihan kondisi mental dan pengaruh binatang bertanduk emas, jiwanya sangat dingin. Karenanya kesadarannya langsung mendeteksi hipnotisme. Menyadari fakta adalah satu hal, sebenarnya kesadaran adalah hal yang penting. Untungnya pagoda yang kosong memiliki pertahanan ketat pada inti jiwanya. Jadi, bahkan jika hipnotisme roh hipnotis Jialaisi yang sangat kuat, itu hanya bisa sedikit mempengaruhi dirinya, karena itu tidak dapat menembus jauh ke dalam jiwanya. Bangun, 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 tekad Luo Feng mengeluarkan raungan yang kuat dan semakin kuat, dan dunia ilusi mulai bergetar. Dan ilusi itu pun segera rusak. Luo Feng benar-benar sadar, tidak seperti dunia ilusi yang melamun, segala sesuatu di depan matanya sangat jernih, ini adalah simulasi 100% sejati dari alam semesta virtual. Dis hitam sudah mencapai dekat dengan Luo Feng. Bagus sekali, mata Luo Feng berkilau, berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, kecepatannya sangat cepat, serentak mengacungkan banyak perisai. Karena jaraknya terlalu dekat, dia tidak punya waktu untuk menggunakan persenjataan Nansen. Dis hitam bentrok pada perisai yang menyebabkan perisai itu terhempas. Itu menyapu lengan Luo Feng, memotong baju besi dan sebagian besar dagingnya, darah segar memuntahkan dari udara, sementara Luo Feng sudah mengelak jauh. Luo Feng meraung, menunjuk Jialaisi yang jauh yang memiliki ekspresi kaget. 6 aliran energi emas terbang keluar dari belakang Luo Feng dan segera membentuk 6 pisau emas, menusuk ke arah Jialaisi. Ekspresi Jialaisi dipenuhi dengan keterkejutan, tidak mungkin. Secara bersamaan, sejumlah besar pecahan emas terbentuk di sekitarnya untuk menjadi baju besi. Peng peng peng,
6 pelangi emas menembus helmnya, akhirnya mengurangi tubuhnya menjadi berantakan. Sebuah ledakan dan darah segar mengalir kemana-mana. Jia Laixi dikalahkan. Orang gila Luo Feng adalah sang pemenang. Dia masuk 10 besar. Seperti itulah kecocokan cepat antara dua jenius absolut. Jika Luo Feng terbangun lebih lambat, pasti dia yang akan mati dengan kepalanya dipotong langsung. Namun begitu dia bangun, itu berarti kematian Jia Laixi. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan jubah hitam, mata Jia Laixi dipenuhi dengan kejutan. Teknik dewa kebingungan aku, menurut pemimpin negara aku, dia mengatakan bahwa hanya Bolan yang telah mencapai tingkat di mana dia tidak akan terpengaruh. Orang lain tidak akan bisa menahannya. Bahkan dalam 10 besar, aku punya jaminan. Aku bahkan seharusnya memiliki harapan untuk mencapai puncak 2. Bagaimana? Bagaimana bisa dia, bahkan jika dia tidak terjebak dalam ilusi, untuk benar-benar berjuang dan keluar dari mimpi memerlukan waktu. Dalam waktu sesingkat itu, aku seharusnya bisa membunuhnya, tapi dia memang memiliki metode pertahanan. Senjata roh defensif yang membentuk armornya, hampir tidak bisa menahan serangan 6 bilah emas. Namun serangan Luo Feng terlalu kuat dan akhirnya menghancurkannya. Pertahanan yang kuat, seiring dengan serangan senjata roh yang bahkan lebih mengerikan dengan hipnotisme. 1 lawan 1, dia memang lawan yang menakutkan. Namun, dia masih kalah. Dia kalah. Jia Laixi telah menghilang, banyak jenius yang menyaksikan semuanya terkejut. Dari cuplikan sebelumnya dari Jia Laixi, dia terlalu pemberani. Dia bahkan tidak harus menggunakan senjata rohnya sebelumnya, hanya serangan jiwanya saja bersama dengan hipnotisme dapat membunuh musuh, dan gerakannya luar biasa setiap saat. Kali ini, Jia Laixi bahkan tidak menganggap remeh musuhnya, karena ia menganggap Madman Luo Feng sebagai musuh sejati. Karena itu, ia menggunakan hipnotisme, dan senjata rohnya secara bersamaan, namun ia masih kalah. Dengan kekuatan penuhnya, dia masih kalah. Luo Feng benar-benar menang. Sejumlah 1008 orang yang abadi, mata mereka bersinar. Lebih dari separuh dari mereka menganggap Luo Feng sebagai pecundang dalam pertandingan ini, karena mereka sangat jelas tentang kesulitan pelatihan dalam hipnotisme, dan betapa menakutkannya seorang penghipnotis yang kuat. Untuk dapat segera terbangun, seberapa kuatkah keinginan seseorang, dan seberapa tenang. Pejuang ini sangat kuat, pasti sangat kuat. Seorang pria tinggi 10 meter yang tampak seperti banteng dengan tanduk, berseru dan memuji, suaranya menggelegar seperti guntur. Kemenangan Luo Feng dianggap cukup mengejutkan. Hal utama adalah Jia Laixi sejak lama dianggap oleh para bawahan, sebagai satu-satunya yang hanya bisa ditahan oleh Bolan. Setelah semua, dengan pemahamannya tentang hukum asal yang sedalam itu, kesadarannya dipengaruhi oleh energi alam semesta. Karenanya, dia tidak akan mudah terguncang. Semakin kuat seorang pejuang, semakin kuat memahami hukum asal, kemauan dan kekuatannya lebih mengerikan. Jika itu orang lain terhadap Jia Laixi, persentase kehilangan mereka akan melebihi 80%. Sebenarnya, dari 20 besar, selain Bolan, 18 lainnya secara alami akan merasa khawatir terhadap Jia Laixi. Bahkan Luo Feng tidak memiliki kepercayaan penuh, namun orang yang sulit ini, sebenarnya dihilangkan dengan mudah oleh Luo Feng. 10 arena, di dalam salah satu dari mereka, pemuda berjubah putih yang membawa pisau darah menang. Dia berbalik dan jelas terkejut ketika dia melihat arena di mana Luo Feng berada, mengerutkan alisnya sedikit, berkata, Luo Feng. Luo Feng, wanita berambut hijau Qian Sui yang juga meraih kemenangan, menatap Luo Feng yang jauh di arena, dengan mata yang cerdas. Kanan, selama Luo Feng menang, 3 pemenang telah diputuskan. Mereka adalah Bolan, Qian Sui, dan Luo Feng. Ini mungkin terlihat seperti pertukaran yang lambat, tetapi Luo Feng sebenarnya sangat cepat. Demikian pula seorang pemuda berambut hijau dengan ukiran di wajahnya mengungkapkan senyum di arena. Kakak laki-laki, Qian Sui berteriak dan bersorak. Kakak laki-lakinya, Jiang Mo, juga masuk 10 besar. Pemenang 10 arena mulai muncul satu per satu. Bolan, Qian Sui, Luo Feng, Jiang Mo, Lancelot, Wu Ke, Ai Chen, Long Yun, Ao Patela, dan yang terakhir adalah Rong Jun. Pertempuran antara Gusi Luo dan Rong Jun adalah yang terpanjang di antara 10 pertandingan yang lainnya. Gusi Luo adalah pengontrol pembaca roh yang sempurna. Dari awal pertempuran, dia tampaknya memegang kendali. Sebagai peringkat 2 dari putaran ruang pelatihan,
dan yang paling berharap menjadi yang kedua untuk memasuki area rahasia utama. Sebenarnya, dia benar-benar kalah dari Xavager Rongjun. Rongjun menang. Gu Xiluo benar-benar kalah. Yang paling berharap mendapatkan nomor 2, Gu Xiluo, dia benar-benar kalah. Para penonton di dalam aula, lebih dari 900 jenius mutlak semua benar-benar terkejut. Pada saat yang sama, 9 pemenang di arena, semua menatap tajam pada dewa perang yang ditutupi darah, Rongjun yang tampak seperti dia baru saja datang dari hutan belantara. Tebasan pisau yang kuat dan tebasan pisau yang menakutkan. Bahkan dewa kematian Bolan mengerutkan alisnya. Semua orang termasuk Luo Feng hampir tidak bisa menahan ekspresi terkejut mereka. Pisau ini bekerja, Luo Feng menatap Xavager Rongjun. Melihat pisau besar, dia ingat tebasan brutal yang bahkan bisa mengiris gunung. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.